Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'ul ulumi wal hikam. Amma ba'd. Kami ingin membacakan sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam bab fadilahnya mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrallahi subhanahu wa ma walahu aw mu'alliman aw muta'alliman. Artinya, dunia ini dilaknat, dan semua dilaknat isi dunia kecuali zikir kepada Allah, kecuali sesuatu yang disukai Allah, kecuali orang yang mengajar ilmu agama, kecuali orang yang belajar ilmu agama. Jadi seluruh dunia dan isinya itu dilaknat oleh Allah. Kalau ingin tidak dilaknat oleh Allah, maka ketiga ini harus kita punyai. Yang pertama tadi zikir kepada Allah. Yang kedua, jadilah orang yang mengajar ilmu. Dan yang ketiga, jadilah orang yang belajar ilmu. Maka ketiga-tiganya ini tergolong orang yang dilaknati Allah. Selain itu, semua status apapun, setinggi apapun kedudukan di duniawi, dilaknat oleh Allah. Jika tidak ingin dilaknat oleh Allah, jadilah tiga golongan yang saya sebut tadi. Yang pertama adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengajar. Yang ketiga, belajar. Jika yang kedua dan ketiga ini tidak bisa kalian lakukan karena begitu banyak kesibukan, maka lakukan yang pertama ini, sehingga kita tidak termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu zikir kepada Allah. Ada dua macam zikir. Yang pertama adalah zikir bil lisan, yang kedua zikir bil qalbi. Ada orang yang mengatakan banyak masyarakat yang berkeluh kesah. Di antara mereka ada yang berzikir hanya dengan lisan, dan ada di antara mereka yang berzikir dengan hati. Yang berzikir dengan hati mengatakan begini, percuma zikir dengan lisan kalau hatinya tidak berzikir. Kemudian yang berzikir dengan lisan mengatakan begini, percuma zikir di hati kalau tidak dengan lisan. Sebetulnya kedua-duanya ini sama baik. Zikir bil lisan bagus,
Zikir bil qalbi juga bagus jika disatukan lesannya berzikir, hatinya ingat kepada Allah, maka itu yang istimewa, maka itu yang sempurna. Yang salah itu tidak berzikir. Bahkan diterangkan dalam satu kitab, berzikir dalam keadaan lupa itu lebih baik daripada tidak berzikir sama sekali. Zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah itu banyak sekali. Di antaranya ada zikir La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La hawla wa la quwwata illa billah, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Sallallahu ala Muhammad. Dan banyak lagi zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin memilih zikir, silahkan zikir dipilih yang kamu sukai. Atau karena keadaan yang tertentu. Contoh, ingin keluarganya kuat, ekonominya kuat, tubuhnya kuat, bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak-banyaknya. Bacalah La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim sebanyak-banyaknya. Jadi ada banyak macam zikir. Kenapa ada banyak macam zikir? Agar supaya tidak bosan. Dan setiap zikir ada faedahnya masing-masing. Jadi orang yang cerdas setiap harinya itu membuat jadwal zikir. Mulai dari sebelum subuh sampai mau tidur, ada zikir-zikir yang harus dibaca. Lebih baik sibuk dengan zikir sehingga tidak ada waktu untuk menggunjing orang lain, sehingga tidak ada waktu untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Zikir apapun itu, kalau dibiasakan akan menjadi bekas, akan membekas pada dirinya. Karena zikir ini adalah membersihkan hati. Dengan barokahnya zikir, hati ini akan menjadi terang. Kalau hati ini terang, maka melihat kehidupan itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat-sangat berfaedah sekali berzikir. Berzikir apa saja. Misalkan ada Bapak Presiden berzikir, tidak dilaknat oleh Allah. Ada seorang kantoran, kepala bidang, dia berzikir, tidak dilaknat oleh Allah. Ada seorang petani, ada seorang, pokok semua jabatan, jika diisi dengan zikir kepada Allah, tidak akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir dibaca kapan saja. Memang yang terbaik itu dalam keadaan suci menghadap kiblat. Namun tidak hanya itu, apalagi bagi seorang perempuan yang setiap hari sibuk di dapur, sibuk mempersiapkan segalanya untuk keluarga. Tetap zikir itu dibawa, mesusi beras, berzikir, mengulek bumbu, berzikir, kecuali di dalam kamar mandi tidak boleh, tidak sopan. Selain itu boleh berzikir kapan saja. Misalkan kalian menargetkan, sehari aku harus membaca 1000. Kalau bacaan ini saya harus membaca 500. Silahkan didata. Dalam sehari, tidak harus satu waktu, ini harus subuh habiskan, tidak. Pokoknya sehari selesai.
Jika memang ada kesibukan, maka boleh besoknya ditambahi, besoknya diqodoi, itu boleh. Bagi seorang laki-laki yang bekerja, silahkan. Jika memang menganggur, baca zikir, ya. Kalau bisa kemana-mana itu membawa tasbih. Biar ada kesempatan untuk membaca zikir. Jangan malu dikatakan sombong, jangan malu dikatakan riya. Kalau menunggu riya, maka kita tidak berzikir-zikir. Yang penting hati kita Allah yang tahu. Kadang orang itu begini, bawa tasbih kok sangkano kehusukan. Sangkano, tidak apa-apa, biarkan mereka berkata apa. Yang penting lidah kita basah dengan zikir. Jangan kesibukan sehari-hari menjadi halangan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu tidak pernah berzikir kepada Allah, tidak pernah sholat, hanya sebatas kerja, makan, minum, tidur. Kerja, makan, minum, tidur. Tidak pernah melaksanakan perintah Allah. Orang yang seperti itu dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu disebut mayit. Sebelum dikubur sudah menjadi mayit. Jadi mayit berjalan. Agar tidak disebut mayit berjalan, mari kita taati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak dilaknat oleh Allah. Maka berzikirlah kepada Allah. Biarkan berzikir dengan lisan terlebih dahulu, lama-kelamaan akan masuk ke dalam hati. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak dilaknat oleh Allah adalah mengajar. Mengajar ilmu tidak harus menjadi guru. Mengajar ilmu bisa saja menjadi apa saja, ditularkan kepada tetangganya, ditularkan kepada keluarganya, ditularkan kepada adik kakaknya, semua kenalan kita, itu termasuk mengajarkan ilmu. Jangan menunggu menjadi guru. Yang ketiga, jadilah orang yang belajar ilmu agama, maka tidak akan termasuk orang yang dilaknat oleh Allah. Sekarang banyak sekali terbuka. Jika kamu ingin mengisi ilmu agama, sekarang ada banyak peralatan canggih. Bisa melihat di YouTube, bisa melihat di televisi. Carilah ulama-ulama atau guru-guru yang keterangannya itu sejuk, yang sesuai ahli sunnah wal jamaah. Belajar dari situ, maka kalian tidak termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, meskipun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.